uang untuk membayarnya. Kau ini. Iya, Bu. Yang jelas, pasti utang lagi tuh, Bu. Memangnya utang berapa ke Bu Siti? Tidak banyak sih, tapi saya belum punya uang untuk membayarnya. Pantas saja jadi Bu Siti. Makanya, kau itu kerja. Iya, seharusnya kau kerja. Untuk saja suami saya punya pekerjaan. Emangnya, suami ibu kerja apa? Saya tidak pernah kelihatan. Saya kan juga ingin kerja, Bu. Ya pokoknya suami saya kerja. Buktinya saya sering belajar uang ini tanpa mengutang. Iya kan Bu? Iya, Bu. Itu pesanannya. Makanya, sekarang banyak kerja sangat. Saya sangat bersyukur memiliki suami seperti suami saya. Buktinya saya bisa belajar apa saja. Ini Bu uangnya. Terima kasih ya, Bu. Kalau saya punya pekerjaan, saya juga bisa belanja apa saja, Bu. Tapi kalau sekarang, belum dapat. Ya makanya saat cari pekerjaan. Bu, ini cari apa, Bu? Pemisahan uangnya masih ada. Masih ada belanja, Bu. Mau berapa? 5 saja, Bu. Sebentar ya. Ibu, berapa? Seperti biasanya, Bu. Ini ya uangnya. Terima kasih, Bu Siti. Oh, ternyata kau ada di sini. Bu Siti, Apa sudah tadi kau tidak melihatku? Hah? Mari kita bayar hutangmu. maafkan saya, Bu. Saya berjanji, besok akan saya bayar. Alah, janji kau hanya di mulut saja. Mari kita bayar hutangmu. Saya berkata benar, saya tidak memiliki uang. Besok akan saya bayar. Tadi terus saja, Bu Siti. Biar dia cepat bayar hutangnya. Daripada cuma utang aku di sini. Yang aduan. Ternyata kamu dibayar di sini. Kemana kau? Ayo, bapak sekali. Apa kau juga sama dengan dia? Tadi saya melihatku. Hah? Maksudnya, Bu? Iya, kalian berdua sama saja. Sama bagaimana, Bu Siti? Mereka berdua ini, Bu, punya hutang pada saya. Loh, hutang. Jadi Anda juga berhutang, Bu. Ya, Yang tadi katanya suami ibu bekerja dan dia punya hutang itu benar atau betul ya, Bu? Apa? Tidak punya hutang? Iya, Bu. Tadi katanya dia punya hutang. Dasar, hutangku sangat banyak. Ayo terus bayar. besok Bu, saya akan bayar besok. Wah, suami saya dibayar sama majikannya. Allah, setiap kali saya pergi, kau selalu saja bilang seperti itu. Sudah, ayo kita bayar. Betul, segera bayar, Bu. Jangan bilang cuma belanja ibu itu dapat dari berhutang. Iya, kau juga harus tuntas bayar. Besok akan saya bayar lah, Bu. Kalian berdua sama saja. Betul Bu, saya akan bayar besok. Tidak,
belum bisa, Bu. Apalagi membayar sirup ini. Lalu kenapa urusan sirup kau tidak bisa bayar? Bu, saya singgah di sini menunggu dalam CCTV. Siti tidak akan suka langsung. Kau itu, ayo, kau bayar sirupnya. Nanti akan saya bayar, Bu. Betul kau tidak punya duit. Selesai pun aku tidak punya. Kau ini. Ada apa, Bu? Lihatlah dia di sini. Hanya duduk menunggu saja. Dan tidak mau bayar sirup. Halo, Ti. Apa? Mengapa kau tidak mau membayar sirup? Aku punya tidak mau bayar, tapi aku sedang tidak ada uang. Ti, pulang yuk. Aku mau di tempatmu. Oh, enggak. Ti, besok aku ada uang. Memangnya duit sirup apa bisa dibayar besok? Kau ini, Ti, seperti mengapa aku makan saja. Aku kan bukan cabul satu-satunya langgananmu. Kalau kau punya uang, mengapa dengan cabul lain? Dan sekarang kau tidak punya uang mengapa dengan aku? Memangnya aku dibinimu apa? Oh, jadi kalau malam ini aku mau tidur dengan aku mesti ngasih duit sekarang. Begitulah mestinya. Dan sudah, Ti, aku akan mencari kerja terlebih dahulu. Nanti, Ti, kalau aku sudah ada uang, kita ngambil deh. Sana-sana. Dasar. Mau saya nanya saja dia menganggap tempat saya sebagai tempatnya. Yang salah kau juga. Itulah akibat. Kalau kau suka beri hati kepada laki-laki. Akibat kau tidak seperlunya. Tadinya saya percaya pada omongannya Bu, bahwa saya akan dijadikan cabul langganannya yang tetap. Mana ada laki-laki yang bisa dipercaya, Ki? Apalagi laki-laki semacam dia. Makan dan tidur pun tidak berketentuan. Lelaki semacam dia bukan yang mesti kau percaya, tapi mesti kau sepak. Oh, sirup satu. Ya. Mengapa duduk di bawah? Duduk di mana? Di atas. Sial, narik dari jam 6 sore, dapatnya cuma Rp5. Kali manusia juga duit. Betul. Tapi tadi, ban belakang saya terpaksa ditambah, habis Rp2. Barusan, yang konyol itu ban depan sudah kiri, terpaksa juga ditambah, habis lagi Rp2. Sekarang, uang saya tinggal 5 picis. Rp5 dikurangi Rp4. Masa tinggal 5 picis? Tolong. Betul, tinggal 5 picis. Sebab 5 picisnya, aku belikan rokok. Dan yang 5 picis itu sekarang kau berikan sirup ya? Ya, begitulah. Inilah nasib tukang becak. Nasib muda. Maunya piala ini. Tapi ngamar dengan satu cabul saja. Mesti dipikir-pikir dulu. Memangnya kau ada niatan mengamal dengan aku? Itu sih kalau situ suka. Tapi aku tahu. Kau belum tentu suka kepadaku. Rais. Soalnya bukan suka atau tidak suka, tapi kau sanggup membayar atau tidak? Jadi saya mesti membayar perempuan yang belum tentu suka kepadaku. Tentu saja. Apa gunanya? Yang penting itu suka dulu. Mesti ketahuan dulu bahwa cabul itu benar-benar suka kepadaku. Kalau kau bisa bayar banyak, cabul itu dengan sendirinya akan mau dengan kau. Nah, itu sih bukan suka kepadaku, tapi suka dengan bayaranku yang mahal. Sama saja. Tidak sama. Mungkin
Mungkin bagimu sebagai perempuan itu sama, tapi bagiku sebagai laki-laki ada bedanya. Oh, jadi kau tahu membedakan? Iya, untuk apa aku jadi orang kalau tidak bisa membedakan? Sejak kapan kau menjadi orang? Kau sendiri tadi menyebut dirimu sebagai kuda. Perasaan menjadi kuda itu muncul dalam hatiku ketika aku harus menarik muatan yang tidak menyenangkan. Lelaki gemuk atau perempuan rewel yang banyak merawat itu termasuk muatan yang tidak menyenangkan. Kalau muatan yang menyenangkan itu beda lagi. Kalaupun aku tidak dibayar, aku mau menarik. Ngomong kosong. Betul. Kalau aku menarik kau misalnya, itu termasuk muatan yang menyenangkan. Katanya aku tak perlu dibayar, Pi. Kau merayu aku. Sangkamu, aku akan mau makan dengan kau lantaran dirayu. Iya. Aku tidak merayu. Aku mengatakan hal yang sebenarnya. Dan perkara ngamar dengan cabul, seperti yang kukatakan tadi, harus ketahuan dulu bahwa cabul itu benar-benar suka kepadaku. Kalau begitu, kau tunggu saja sampai kiamat Rais. Sebab mana ada cabul yang mau ngamar karena semata-mata suka kepada laki-laki. Cabul bikin ngamar karena kedudukannya sebagai perempuan sewaan. Begitulah semestinya. Kalau tidak, untuk apa dia jadi cabul? Itu sih pendapat ibu. Tapi ngomong-ngomong, aku mesti mencari muatan lagi. Uangnya saya taruh sini ya. Kalau ada laki-laki yang mencari perempuan, akan saya bawa ke sini. Kepada laki-laki semacam saya itu, kau mesti awasi. Bicara begini, bicara begitu. Sebenarnya dia mau ngamar dengan kau tanpa bayar. Orang ngomong biasa aja, Bu. Tapi aku mesti memperingatkan kau. Aku mesti memperingatkan bahwa cabul itu bukan baju cuci yang bukan laki-laki. Cabul, ya cabul. Dan cabul itu tidak lebih dan tidak kurang dari perempuan sewaan. Dan sekali kau jadi cabul, pendirian itu mesti kau jadikan pegangan. Lepas dari pegangan itu, kau jadi orang kufur. Aku tidak main-main ya. Sejak kau datang kepadaku, dan sejak kau mulai jadi cabul, sebenarnya sudah harus mengatakan ini semua kepadamu. Bu, saya tertawakan Nabili. Bagaimana bisa cabul dibandingkan dengan orang Islam? Lantas apa bedanya sih? Yang disebut agama adalah pegangan. Orang Islam, kalau betul-betul dia beragama Islam, dia mesti patuh kepada apa yang dimestikan sebagai Islam. Maka cabul, menurutmu, kepada apa dia mesti berpegang? Ha? Memangnya mesti berpegang kepada dalil kiai? Mesti berpegang kepada omongan tukang becak? Ya tidak kan? Cabul, kalau dia mau jadi cabul yang berharga, dia mesti patuh kepada apa yang dimestikan sebagai cabul. Mesti patuh kepada pendiriannya sebagai perempuan sewaan. Tapi kan tidak semua orang mau menempatkan kedudukan kita sebagai perempuan sewaan, Bu. Yang nyata, cabul itu direndahkan dengan segala macam tuduhan. Dari situlah Ki, kau sendiri yang mesti mempertahankan. Kau sendiri yang mesti meninggikan. Tentang tuduhan-tuduhan yang merendahkan itu kan maunya makhluk yang berkuasa di dunia. Makhluk yang berkuasa. Iya, setelah berkuasa, terus pula seorang menang. Itulah laki-laki. Maka sudah alami sendiri bahwa laki-laki mengawini kita itu sebenarnya hanya untuk hidup kita dan memperbudak kita. Setelah mereka puas, mereka membuang kita. Dan kini, setelah kau jadi cabul, kau direndahkan dengan sebutan sampah masyarakat. Mengapa bukan laki-laki, ha? Mengapa?
juga sih, Bu. Buktinya, lantaran kawan saya terlalu cinta kepada gadis kekasihnya itu. Sehari-hari kerjanya nganggur terus. Tapi, untung saja bertemu dengan saya. Setelah tahu bagaimana rupa kekasihnya itu, saya tahu akal untuk mengobatinya. Oh, jadi kau bawa dia ke sini karena gadis kekasihnya itu suka betul dengan si Titi. Iya, Jadi kau anggap ini sebagai obat. betul. Usahamu akan meleset. Cabul ke anakku. Selama dia masih dalam bimbinganmu, tidak akan bisa dipermainkan. Tapi ini bukan soal mempermainkan, Bu. Apa salahnya dia dianggap menjadi obat? Kita kan malah memberi jasa. Jasa. Pernah kau melihat cabul diberi bintang penghargaan? Aku ini bekas cabul. Bertahun-tahun melayani laki-laki yang datang dengan segala macam sebab dan alasan. Mereka yang datang dengan alasannya masing-masing. Dan semua itu sudah kuladeni dan sudah kuberi obat. Lantas, di mana bintang penghargaanku? Di mana? Jadi, ibu sebagai bekas cabul mengklarifikasi bintang. Ya tidak. Tapi intinya, laki-laki itu hanya mau permainkan kita sebagai wanita. Berarti, mana kawanku? Sana, kau susun saja sana. Memang susah mengurusnya. Dia yang bilang mau, tapi sekarang, ya sudahlah. Saya jalan dulu ya, Bu. Nih. Ih, apa sih yang terjadi? Laki-laki gila, Bu. Setelah di kamar, dia hanya duduk terdiam kayak tidur. Dia gak tidur malah menggelengkan kepala. Kemudian dia terguling kayak anak salon. Lantas dia memukami saya sambil menangis, Bu. Coba saja dijengkel. Dia saya sepak, saya suruh keluar dari kamar. Kau dibayar berapa? Simpanan saja saya sudah puas, Bu. Jadi kau tidak dibayar. Lalu untuk apa? Kau tadi berikutkan perkara bayaran. Kalau akhirnya kau tidak dibayar. Yang memang apa hubungannya dengan kasihnya, Bu? Kau keburu nafsu. Saya kan tidak punya hubungan dengan kasihnya itu. Sudahlah. Ngomong dengan kau itu memang susah. Jadi, Ada apa? aku barusan ke tempatmu. Ternyata kau ada di sini. Ada yang menunggumu di sana. Siapa? Orang yang mau ngamar. Kenapa tidak dibawa ke sini? Kau saja di sana sih. Oh, kau ini. Siapa orang pulau itu? Orang yang mau ngamar itu. Saya lupa masuk bentar ya. Iya. Kenapa kau duduk di bawah orang ini? Duduk di mana? Ya di atas, Kak. Di atas itu. Kau mau? Itu radionya tidak bisa. Bisa. Kenapa? Kenapa tidak dinyalakan? Bilang saja kalau kau ingin mendengarkan radio. Kalau dinyalakan.
membedakan atau tidak? Tentang dirimu ini cabang, buta apa? Kalau itu berbuat baik, ya bawa yang laki-laki yang benar. Laki-laki yang benar? Laki-laki yang benar itu yang bagaimana nih? Semua laki-laki yang mencari cabul, semuanya itu benar. Tapi semuanya juga tidak benar. Benarnya, karena laki-laki butuh perempuan. Tidak benarnya, karena belum tentu suka sama suka. Jangan banyak omong orang ini. Iya, kamu pergi sana. Ya, saya akan pergi lagi. Aziz, saya akan mencari laki-laki yang benar untuk itu. Di, bagaimanapun juga, apa yang melakukan itu salah. Untukmu kau mengecewakan, untukmu sendiri kau tidak bijaksana. Kau boleh tidak suka dengan orangnya, tapi hatinya mesti kau bisa ambil. Apa laki-laki tadi ada hatinya, Bu? Saya pikir dia hanya punya uang, mata, dan nafsu. Dengan matanya dia menyukai saya, dengan uangnya dia bernafsu pada saya, Bu. Oh, rupanya penglihatanmu sudah sampai ke sana. Bagus, bagus sekali penglihatanmu itu. Kau masih picik. Kalau kau sudah tahu, dengan matanya dia melihat kau cantik, dan dengan duitnya dia bisa melepaskan nafsunya. Lantas mengapa kesempatan itu tidak kau sambut, ha? Mengapa? Ingat ya, Ti, kamar itu bukan tempat di mana kau mesti menyerahkan diri kepada kemauan laki dan melajari nafsunya. Tapi kamarmu itu disediakan sebagai tempat di mana kau mesti memperlakukan laki-laki sebagai maksamu. Kau mengerti nanti? Iya, mengerti. Tapi untuk laki-laki tadi, saya memang tidak bisa, Bu. Tapi lain kali kau mesti sanggup. Kalau tidak, sia-sia saja aku dirimu.
Di, kau ini harus ingat bahwa kita itu cabul. Dan sebagai cabul, kita terima orang yang ngomong sama kita. Gak usah lihat badannya, Di. Tapi lihat uangnya. Kalau dia bisa bayar mahal, kan lumayan. Ya, iya tahu. Oh, tapi laki-laki tadi aku tidak bisa. Matanya saja terus melihat badanku. Tidak melihat badannya sendiri yang gemuk itu. Di, kan kami ini cabul. Tinggal melayani saja. Apa susahnya sih? Ih, aku hanya tidak bisa. Di, kau ini belum mengerti apa itu cabul. Kalau dinasehati jangan membantah seperti itu. Aduh, aku kan berulang kali sudah bilang. Aku hanya tidak mau Ya saja. Tuhan, bagaimana kamu beritahu si titik ini? Di, kami kan sudah bilang, kalau ada orang yang mau makan dengan kau, ya tinggal ajak saja dia. Oh, atau kau diajari bagaimana caranya menjadi cabul? Gampang saja. Dengar aku. Begini, Ti. Mula-mula, ajak dia ke kamarmu. Tidak usah pilih-pilih seperti itu. Lalu, setelah kau masuk ke kamar, kemudian dia sendiri, bukan aku. Setelah itu, ajak dia duduk bersamamu. Lalu kau sudah dia lalu kamu hei, kenapa kau tahu cerita pada itu? Memangnya kenapa? Aku ini hanya ingin memberitahu si Titi. Selalu saja ikut campur. Ti, kau dengar tak? Kita lanjutkan berbicara. Seperti itu. Sudah. Tutup pintu. Di, kau dengar perkataanku kan? Iya, dengar. Tapi tetap saja, jangan menyalahkanku soal kejadian tadi. Sudahlah, Ti. Dengarkan saja apa kata mereka. Jadi cabul itu, nggak usah pilih-pilih. Lihat saja, uang orang yang mau makan itu. Memang benar. Susah saya bukti. Sudah. Tidak ada bisa-bisanya Mbak Siti. Malam sudah semakin larut. Aku juga belum beli gedang. Nanti tokonya tutup. Saya pergi dulu ya. Ya. Kok canggih sekali dia? Kelihatan buru-buru. Memangnya sekarang sudah pukul berapa? Sepertinya 8:30. Masih pukul 8:30. Pukul 8:30? Ya. Aku ada janji dengan seseorang. Hei, memangnya kau mau ketemu di mana? Biasa, kau mau ikut? Aku akan berbicara. Barangkali ada yang melirik. Bu, kami pergi dulu ya. Hati-hati. Mari. Saya pergi dulu, Bu. Iya. Jadilah cabul yang bijak. Masih mikir yang tadi. Tidak, Bu. Sejak kau datang kepadaku, aku akan selalu mengingatkanmu. Kau itu cabul. Dan kau harus sanggup melayani laki-laki yang aman datang kepadamu.
tempatnya. Tidak, ada apa? Ada orang yang mau ngelamar. Ih, orang kaya ya? Dah, kau ini mau tahu aja. Saya akan cuma tanya itu. Sudah, saya pergi dulu. Buangnya dia! Dasar tukang copet. Maunya utang. Nih, cepat. Orangnya sudah nunggu. Hah? Iya ya. Oh ini. Ya. Kenapa kau malah duduk di meja, Ais? Dari tadi saya duduk di bawah, di mana ya? Tinggal. Saja. Syukur. Tadi orang banyak-banyak. Hanya untuk tumpangan beca. Kaya ya orangnya. Sepertinya begitu. Pasti si Titi nanti akan dibayar banyak. Dan dengan membawakan itu ke sini, kau harapan pula dapat mencapai maksudmu ya? Maksud apa? Kau ingin mendapatkan pahala dari si Titi kan? Kau ingin tidur dengan kata kamu bayar? Tidak. Berani sumpah. Aku hanya mau menolong si Titi. Hanya mau membuat jasa. Membuat jasa. Kalau kau menggunakan perkataan buat jasa, bersihkan tuh gelas-gelas yang kotor. Tentu kau tidak mau kan? Sebab aku tidak menekatimu. Sebab dalam lihat aku, kau tidak ada nafsu apa. Benar, Bu. Saya membuat jasa untuk si Titi. Karena si Titi menarik hatiku. Tapi bukan berarti aku mengharapkan apa-apa dari dia. Ngomong boleh saja, Rais. Tapi bagaimanapun juga kau ngomong, di dalam hatimu, kau ingin tidur dengan si Titi kan? Kalau betul begitu, apa salahnya? Ya tidak salah. Tapi sebagai laki-laki, kau ingin tetap laki-laki. Dan semua laki-laki itu sama. Sebelum mencapai maksudnya, laki itu menggunakan segala akal. Katakanlah memberikan pertolongan. Katakanlah memberikan jasa. Tapi apa yang akan terjadi setelah maksudnya sudah tercapai? Setelah nafsunya sudah dipenuhi? Itu pun kalau si Titi dapat tertipu daya oleh pilihanmu. Jika si Titi tidak tahu harga diri sebagai cabur, mau tidak mau, dia harus keluar dari cabur darahmu. Ada apa nih? Kenapa kembali lagi? Ada yang ketinggalan? Dompetnya hilang, Bu. Hilang. Iya, dicopet dengan segala isinya. Ada tamu benar dompetnya dicopet. Untung aku masih belum diapa-apakan. Tapi aku tidak salah kan? Kau memang tidak salah. Tapi kau akan gagal mencapai maksudmu itu. Sebab jasa yang kau berikan kepada si Titi itu sia-sia saja. Jasa? Jasa apa, Bu? Si Rais ini, Di. Dia ingin mendapatkan pahala dari kau. Dengan dalih membawa tamu padamu. Di dalam hatinya, dia mengharapkan apa-apa darimu. Bohong, Di. Itu hanya sangkaan ibu saja. Aku bukan anak maling, Rais. Di mataku, semua laki-laki itu sudah telanjang. Sudah tidak ada yang bersembunyi lagi. Tapi sekarang kau lihat sendiri kan. Jasa yang kau berikan padamu itu tidak terpakai. Tapi bukan berarti aku tidak memberikan jasa kan? Memberi jasa apa? Memangnya kau tadi sebagai tukang berita tidak diberi uang, iya? Kalau aku tidak ingat kepadamu, laki-laki tadi sudah kubawa ke cabur lain, Di. Mengapa tidak kau bawa? Mengapa? Memangnya aku dibutuh apa? Kenapa kau menjadi marah? Memangnya aku yang mencopet-copet laki-laki itu? Tentu saja bukan kepadamu. Apa katamu tadi? Laki-laki itu bisa ngomong ke cabur lain. Mengapa tidak kau bawa? Mengapa? Mengapa laki-laki kayak gentong itu kau bawa kepadamu? Dan tidak kau bawa ke cabur lain? Mengapa, Rais? Kau jadi membahas kejadian yang sudah basi, Di. Tentu saja.
Setelah kau tahu membedakan, aku berani sumpah tak lagi menganggap kau demikian. Aku membawa kehormatan untuk memuji kau. Memuji? Dengan apa kau memuji aku? Dengan apa? Dengan aku sebagai laki-laki. Memang kalian sudah? Kalian berdua ini ribut sekali. Bukannya cari duit, ribut mulu. Bu, apa? Saya mau bayar uang tadi. Kalian bonusnya, Bu. Bagus sekali. Cepat sekali kau dapatkan begini. Ya, saya kan ahli dalam begituan. Saya pergi dulu ya, Bu. Bang, duluan ya. Makasih dari bantu tadi. Bu, ini uang kalian. Di, mari ke tempatku. Aku sudah ada uang ini. Kau tidak mau, Ti? Ti, baru senang ke pekerjaan. Jadi sekarang aku ada uang nih. Cari cabut lagi sana. Aku hanya mau kau, Ti. Tapi aku tidak mau. Apa sebab? Uangmu tidak sah kau punyai. Apa? Tidak sah. Kau itu cabul, Ti. Tahu apa tentang sah dan tidak sah? Siapa tahu sekarang? Kau apa yang denganku? Betul, Bu. Iya, bawa saja dia pergi. Nanti setelah di dalam kamar, dia tidak akan berkata apa-apa. Kau dengar, Ti? Ayo, Aku tidak mau. Ti. Ayo. Aku tidak mau. Ayo! Lepaskan aku. Ayo, ngomong! Lepaskan. Ini bukan urusan kau. Sebagai laki-laki, apapun tidak malu memaksa perempuan yang tidak suka. Emangnya kau bisa apa? Lu saya bangun. Aku memang bukan siapa-siapa. Aku hanya seorang laki-laki, tapi sebagai baik, saya diam. Itu kan laki-laki. Disuruh diam ya dia. Bilanglah aku mesti mengusir orang ini. Sangkamu aku tidak berani melakukan. Sangkamu sebagai laki-laki, aku tidak tahu menggunakan laki-lakian. Titi, kau bilang mengadukan laki-laki. Saya tidak sedang mengadukan, Bu. Tapi saya sedang memilih. Oh, jadi kau sedang memilih antara aku dengan dia. Baik, jika ini betul menjadi kemauan, mati pun aku tidak akan penasaran. Mari, Bu. Kalau kau betul laki-laki, mari kita bertarung sebagai laki-laki dengan laki-laki. Kau bilang? Kau lihat, sekarang dia sudah pergi. Apa mau? Bawa aku pergi dengan bercampur aja. Titi, kau ini apa-apaan? Aku masih muda, Bu. Saya mau beristirahat. Tadi kau mengatakan mau bawa saya ke tempatmu. Iya. Bila dia memasukkan saya dalam mempresirkanmu. Gila kau. Kau tidak akan tunggu begitu saja kepada laki-laki. Kau mau mendahulukan tempatmu itu. Katakan laki-laki dia. Kau kira si Rais ini apa? Ha? Kau kira dia tidak seperti yang banyak. Dia maunya kau dengan semena-mena. Gampang saja menuduh orang. Aku memang betul tukang becak. Memang betul ada yang menyebutku kuda. Tapi aku bukan laki-laki seperti yang kau sangkakan. Kalau bicara perkara sewenang-wenang, yang sudah nyata sewenang-wenang itu kau sendiri. Kau sewenang-wenang menuduh semua laki-laki itu tidak baik. Kau sewenang-wenang mengendalikan cabang menurut kemauan. Ibu. Itulah bukti sewenang-wenang. Sewenang-wenang meniru orang dia. Sewenang-wenang menyiram muka orang. Kalau aku mau sewenang-wenang, aku bisa saja membuat kau risau. Dan kau pasti bisa membuat risau. Sebab sebagai perempuan, kau terlemah. Tapi aku tidak akan lakukan. Sebab makhluk lemah semacam kau bukan untuk yang bikin risau. Saudara lain. Saya sudah capek. Pergi kau Titi. Pergi. Dan jangan pernah kau kembali ke tempatmu sekarang.
istirahat atau tidak? Bagiku, aku tidak bisa banyak menjanjikan. Tapi jelek-jelek begini, aku juga punya gubuk. Dan untuk makan dan pakaian. Selama aku ada tenaga untuk kami beca, aku kira kau tidak akan melanggar dan tidak akan kelaparan. Ya, kau tinggal beli saja. Kembali ke tempatmu sebagai perempuan yang berdiri sendiri. Atau kau ikut pada si Rais ini sebagai budaknya. Saya tidak tahu, Bu. Tadinya saya bisa memilih. Tapi saya sekarang tidak bisa. Mari, bawa aku putar-putar kota. Karena aku tahu kau lelah dan aku yakin nanti lelahmu akan hilang.